Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaannya? Semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak ibu, sekarang coba perhatikan. Di sini kan ada gambar sebuah jembatan ya. Nah, ada yang tahu ini jembatan apa namanya? Ya, ini adalah jembatan Suramadu. Nah, kita untuk mencapai Pulau Madura kan harus melewati Selat Madura ya. Nah, namun sekarang karena ada kemajuan dari pembangunan nasional, nah telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura sehingga dapat menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat aja ya anak-anak. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Coba kalian perhatikan. Ini adalah salah satu potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan. Jumlah perairan yang lebih besar daripada daratan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia. Nah, apa aja sih potensi kekayaan laut di Indonesia? Ada garam, kemudian ada bermacam-macam ikan, ada tumbuh-tumbuhan seperti rumput laut, kemudian ada mutiara, terumbu karang, dan juga ada minyak bumi. Nah, itu adalah beberapa potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan, nah ini membawa banyak sekali keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya melalui kekayaan laut, salah satunya ya. Dari potensi kekayaan laut Indonesia yang banyak itu, sehingga menimbulkan jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut yang sangat banyak. Nah, ada beberapa yaitu seperti nelayan yang menangkap ikan di lautan, kemudian juga ada pedagang ikan ya yang menjual hasil tangkapan ikannya. Kemudian juga ada petani garam. Nah, garam ini banyak kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita ya, seperti memasak ataupun seperti membuat kue. Masih banyak sekali manfaat dari garam ini ya. Kemudian ada petani rumput laut. Nah, ibu ada yang suka rumput laut? Nah, itu dia ya. Jadi ada petani rumput lautnya. Kemudian juga ada budidaya kerang mutiara. Kemudian ada jasa pelayaran, seperti ada kapal yang ada nahkodanya ya. Kemudian ada membuka usaha pariwisata. Nah, ini adalah salah satu sumber daya laut yang bisa kita manfaatkan, yaitu membuka usaha pariwisata. Kemudian ada pertambangan minyak. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut, terutama yang ada di Indonesia ya. Lalu dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim itu ada beberapa. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga negara asing. Kemudian terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, ada juga dampak yang membuat munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Kemudian ada juga terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Nah, karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan ada juga dampak yang membuat terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke anak-anak, itu dia dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Anak, tahukah kamu meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pada gambar berikut ini. Nah, di sini adalah gambar yang menunjukkan seseorang sedang membantu korban bencana alam.
membantu korban bencana alam itu termasuk pengamalan sila yang kedua. Perilaku tersebut juga untuk menjaga persatuan kita, yang berarti juga pengamalan sila ketiga. Nah, itu dia ya, pengamalan silanya seperti membantu korban bencana alam itu termasuk pengamalan sila kedua dan ketiga. Oke anak-anak? Baiklah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang punya buku temanya, silakan buka buku temanya halaman 146. Nah, di situ kan ada tugas ya. Tugasnya ada dampak positif dan tentunya juga ada dampak negatif. Nah, coba anak-anak Ibu ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Apa aja dampak positifnya dan apa aja dampak negatifnya. Nah, kalian buat ya sebanyak mungkin ya. Oke. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.